prasasti Taman Perdamaian. Di situ ada nama B.J. Habibie, ada Radinal Mukhtar, ada Azwar Anas, ada Rudini, dan saya tidak ingat siapa lagi yang lain. Tapi semuanya sudah pergi, sudah meninggalkan bumi Serpong Damai, sudah meninggalkan bumi ini, sudah sampai di alam akhirat. Dan itu adalah masa depan kita. Kita akan menyusul mereka semua. Kita pasti akan pergi meninggalkan tempat ini juga. Bekal kita adalah iman dan amal kita. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa ma ba'd. Bapak hadirin dan seluruh pengurus masjid, saya mewakili kawan-kawan hari ini akan pamit ke Serpong Utara. Kami ini sedang bergerak selama 40 hari di wilayah Tangsel, dan insyaallah dalam 2 minggu lagi akan selesai. Kita syukuri bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Islamic Center, pusat Islam. Kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada masjid di atas tanah ini. Kemudian Allah berikan kepada kita Masjid Ar-Rahman. Sekarang ada Islamic Center. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita makmurkan. Satu saf ini ada lebih kurang 60 orang. 2 saf 120 orang. Ke belakang itu ada 22 saf. Jadi dalam ruangan ini muat kira-kira 1.320 orang. Kalau ditambah dengan selasar luar bisa menjadi 2.000 orang. Tambah lagi di bawah bisa 3.000 atau 4.000 orang. Ini kecil sebenarnya masjid ini dibanding jumlah penduduk Tangsel 1,5 juta. Jadi kalau yang datang di sini hanya 3.000 orang, 4.000 orang, itu hanya sepersekian persen dari penduduk Tangsel. Dan hadirnya mulia, memang masjid harus besar, karena masjid ini selain rumah Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi penampung, menjadi rumah-rumah orang sekampung. Maka memang masjid harus besar, supaya orang sekampung itu datang berjemaah. Karpetnya harus lebih empuk, AC-nya harus lebih dingin, dapurnya harus lebih besar, makanannya harus lebih enak, pelayanan harus lebih baik. Masjid pelayanannya harus kelas internasional. Rumah kita boleh pelayanan kelas kampung, tapi masjid pelayanannya harus kelas internasional. Masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mengelola masjid berbeda dengan mengelola stadion atau mengelola supermarket. Orang punya pengalaman di berbagai pos-pos kehidupan di luar sana itu belum tentu bisa mengelola masjid, karena masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencontoh masjid mana yang dikelola, yang telah berhasil merubah kehidupan manusia. Tidak ada contoh pengelolaan masjid yang lebih baik daripada Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Masjid Nabi itu menjadi magnet. Bagaimana masjid kita menjadi magnet? Di Masjid Nabi itu orang nyaman datang ke sana, betah berada di sana. Orang berebutan untuk masuk ke dalam raudah. Kalau sudah berada di raudah, orang itu tidak mau keluar kalau tidak diusir dari situ.
begitu dahsyatnya magnet Masjid Nabi, dan begitu nyamannya perasaan kita berada di sana. Bagaimana membuat masjid kita seperti itu? Karena masjid kita ini adalah anak cabang Masjid Nabi. Kita tidak boleh mengelola masjid menurut cara Amerika, cara Eropa, cara Australia, cara Afrika, tidak. Kita mengelola masjid cara Nabi. Apa yang ada di Masjid Nabi? Ada amal dakwah. Di masjid kita harus ada amal dakwah. Kalau tidak ada amal dakwah di masjid kita, yang datang ke masjid kita mungkin tidak sholat, mungkin tidak ibadah, dia datang hanya mandi, hanya pergi ke WC, hanya jebur-jebur air, kemudian pergi. Tapi kalau ada amal dakwah, insya Allah orang yang datang mungkin hanya sekedar untuk istirahat, sekedar datang untuk urusan ke belakang, tapi karena adanya dakwah maka berubah. Ada tukang ojek kami tangkap di sini. Selama 6 hari kami di sini, berhasil bersama kita itikaf di sini. Mana Mario? Mario, nah, angkat tangan supaya orang tahu. Mario ini ahlu sufa masjid Baitur Rahmi. Siang malam sudah ada di sini. Tapi karena tidak paham bagaimana adab-adab masjid, bagaimana tata cara masuk masjid, keluar masjid, bagaimana tata cara masuk WC, cara istinja, bagaimana tata cara tidurnya Nabi, bagaimana tata cara makannya Nabi. Dalam beberapa hari bersama kami di sini beliau belajar. Ada orang masuk masjid tidak dapat pahala. Ada orang masuk WC dapat pahala bernilai ibadah. Bedanya di mana orang masuk masjid kalau pakai kaki kiri itu tidak ada, tidak sunnah. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini hanya persoalan kaki. Tapi seperti ini ajaran Rasulullah SAW kita pelajari dalam keluarnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ini kelihatannya sepele, tetapi itulah yang menjadi ibadah. Allah ciptakan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada. Alhamdulillah dalam 20 tahun terakhir ini Allah hantarkan saya lebih kurang 20 negara. Studi banding lebih dari 1.500 masjid. Dan saya bisa melihat masjid-masjid mana yang dikelola dengan baik, mana yang dikelola menurut hawa nafsu. Ada masjid di Serpong Utara, namanya Raudatul Hakim. Dulu kecil, berada di tepi komplek, namanya Komplek Villa Serpong, Komplek Kehakiman. Itu masjid gak ada isinya. Kadang-kadang saya sholat berdua dengan Pak Imam saja. Dia yang azan, kemudian saya qomat, dia jadi imam, saya makmum. Kemudian kita datang ke sana. Kadang-kadang saya berada di atas mimbar seperti diturunkan, karena bicaranya kubur, mahsyar, sirat. Ya, kita turun. Lain kali kita datang lagi. Pembicaranya itu lagi, karena kubur, mahsyar, sirat itu adalah masa depan yang pasti. Kampanye jadi wali kota belum tentu jadi wali kota. Kampanye jadi gubernur belum tentu jadi gubernur. Kampanye jadi presiden belum tentu jadi presiden. Tapi jadi jenazah pasti, jadi mayat pasti, masuk kubur pasti, ketemu namanya nanti padang mahsyar pasti, akan melewati jembatan sirat selamat atau tidak itu pasti akan lewat sana. Kita bicara itu lagi. Sampai akhirnya beliau wafat, diganti dengan pengurus baru. Pengurus baru ini terbuka fikirnya, mau menerima masukan. Maka alhamdulillah berubah masjid kecil itu menjadi masjid besar sekarang. Apa yang merubah? Mereka ini berubah pola pikirnya. Mereka merubah cara berpikirnya. Yang tadinya berpikir sebagai pemilik berubah menjadi pelayan.
Hari ini ada pengurus masjid merasa menjadi pemilik, bukan. Pemilik masjid ini Allah Subhanahu wa taala. Ini pengurus-pengurus DKM, imam, marbot, ini adalah pelayan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang datang ke masjid ini dipanggil, diundang, hayya 'alas shalah. Ini undangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengundang. Sehingga datangnya orang-orang ke masjid ini itu datang karena diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya supaya kita paham bahwa orang-orang yang datang ke masjid itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bukan tamu ketua DKM, bukan tamu imam, bukan tamu mardot, bukan tamunya Ustaz Rasiman, bukan tamunya muazzin Pak Sangkut, bukan. Tamu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, siapa manggoda ilal masjidi, siapa yang pergi di waktu pagi atau roha atau di waktu petang ke masjid, maka Allah akan sediakan hidangan baginya, turunkan hidangan baginya langsung dari dalam surga. Orang datang ke masjid, itu Allah sendiri yang akan memberikan hidangan. Kenapa? Karena bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah tuan rumah yang terbaik. Dalam hadis dikatakan, siapa yang berangkat ke masjid baik waktu pagi atau waktu petang, fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan, orang yang berwudu di rumahnya kemudian mengambil kainnya untuk dibawa ke masjid, maka kainnya ini dianggap sebagai kain ihram. Berjalannya ke masjid, setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah ditambah pahala. Makin jauh rumahnya, makin banyak dosa diampuni, makin banyak pahala diberikan, makin tinggi derajat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira yang paling jauh rumahnya di sini adalah Kakak Amin dari Papua. Ada yang lebih jauh dari Papua lagi? Jauh dari Papua sampai ke Tangsel ini, Pak. Berapa langkah itu kalau mau dihitung dari Papua sampai ke Tangsel? Oh, ada yang lebih jauh lagi. Profesor mana? Profesor Yusuf. Dari Amerika, Pak. Dari Boston, Amerika. Berapa jauh? Naik pesawat itu sampai capek, sampai bosan. Ini Ustaz Sangkut ini pulang haji itu di pesawat aja berjam-jam itu, bosannya minta ampun, apalagi ke Amerika. Pahala diberikan Allah setiap langkah menuju masjid. Nah, kita bersyukur sekarang sudah ada Islamic Center. Kita kelola ini dengan baik. Saya sudah ngobrol sama Pak Barudin, bagaimana caranya kita buat program 1000 jamaah setiap waktu. Kita canangkan mudah-mudahan tanggal 17 Agustus nanti kita bisa kibarkan bendera sebagaimana bendera kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mau kibarkan bendera kemerdekaan dari ikatan istri. Kadang-kadang istri itu membuat sibuk suaminya sehingga tidak datang ke masjid, atau istri tidak mendorong suaminya untuk berangkat ke masjid, padahal kalau istri dorong suaminya berangkat ke masjid, maka setiap langkah suaminya pergi ke masjid itu pahalanya mengalir ke buku catatan amal istri. Maka kalau ingin dapat pahala yang banyak ini kaum ibu, siapkan pakaian suaminya untuk berangkat ke masjid. Sendalnya, sarungnya, baju kokonya, kacamatanya, mungkin tongkatnya kalau biasa pakai tongkat, mungkin gigi palsunya kalau biasa gigi palsu dia pakai. Ibu-ibu siapkan. Gigi palsunya itu sudah disikat, sudah bersih.
dia pakai berangkat ke masjid, insya Allah di masjid ini dia akan mengirimkan pahala yang banyak kepada ibu di rumah. Alhamdulillah hadirin, kami akan berangkat ke Serpong Utara. Bapak-bapak yang ada waktu boleh bergabung dengan kami untuk belajar menghidupkan amal masjid seperti yang ada di masjid Nabi. Pertama, amal dakwah. Kedua, amal taklim. Kita buat taklim. Jangan masjid sebesar ini tidak ada taklim. Walaupun bukan ustadz, tapi bisa membaca. Yang dibaca itu kalam Rasulullah, bukan ngarang-ngarang. Ada banyak kitab hadis di sini. Bacalah satu hadis, dua hadis. Kita hari-hari membaca WhatsApp, buka FB, buka IG, ribuan kata kita baca, ribuan ceramah kita dengar. Kadang-kadang ceramahnya bukan ceramah agama kita dengar. Kita bukalah, minimal dalam 5 waktu itu sekali kita bacakan hadis kepada jemaah, walaupun hanya 1 atau 2 hadis. Kalam Rasulullah kita sampaikan. Kalam makhluk-makhluk di luar sana kita dijejelin, dipaksain untuk mendengarkan. Kita ke pasar kita dengarkan, kita ke terminal kita dengarkan, kita di kereta api kita dengarkan, kita di bus kota kita dengarkan, kita di pesawat kita dengarkan. Kenapa kalam Rasulullah kita tidak mau dengar? 5 waktu. Kalau kita tidak kuat taklim 5 waktu, cukup 1 waktu. Lepas subuh baca 1 hadis. Nabi senantiasa balik badan menghadap kepada jemaah, menyampaikan wahyu yang turun dari langit, atau mungkin ada nasihat Rasulullah. Kita tidak bertemu Rasulullah, tapi nasihatnya tetap dapat kita dengarkan sampai hari ini. Amal taklim, zikir ibadah, alhamdulillah. Baca Quran di sini banyak. Kemudian khidmat. Ini yang sangat penting, pelayanan kepada umat. Alhamdulillah air bagus. Kamar mandinya juga bisa sekaligus. Kalau di luar negeri itu Pak, berbeda. Saya masuk satu masjid di Singapura, namanya Masjid Ba'alawi. Selesai sholat subuh, saya ke kamar mandi, saya buka. Di dalam kamar mandi ada handuk, ada sabun, ada sikat gigi, ada pasta gigi, ada shampoo. Saya pikir saya salah masuk, mungkin ini kamar imam atau kamar pengurus masjid. Jadi saya pindah ke kamar sebelah, kamar mandi sebelah. Ternyata sama, ada handuk, ada sikat gigi, ada pasta gigi, ada shampoo, ada sabun. Jadi saya bilang, oh ini memang untuk jemaah. Nanti kita akan sampai ke sana kalau kita sudah dapat mengelola dengan baik. Ini masjid di Singapura yang Islamnya sedikit. Jumlah masjid di Singapura hanya 67 biji. Kita di Tangsel ini saja jumlah masjid ada 700, jumlah musola ada 1100. 1800 masjid dan musola ada di Tangsel. Dan yang terbesar inilah Islamic Center. Gimana caranya kita mengelola dengan baik? Hadirin sekalian, kalau kita bersyukur, tanda syukur kita kelola dengan baik masjid. Kita buat orang yang datang itu nyaman, dan kita buat orang itu kangen untuk balik lagi ke situ. Inilah akan menjadi sumber bekal akhirat kita. Karena dunia ini sebenarnya bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Setiap saat umur kita bukan bertambah, tapi berkurang. Setiap tarikan nafas itu satu langkah menuju kubur. Kita tidak bawa bekal apa-apa kecuali iman dan amal. Sekarang kita berjalan di atas permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Sekarang ini nampak dunia nyata, akhirat cerita, tapi tidak lama lagi akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Bumi Serpong Damai ini tinggal cerita. Itu ada prasasti di Taman Perdamaian. Di situ nama tokoh-tokoh pendiri Bumi Serpong Damai. Dulu didirikan oleh 11 perusahaan konsorsium menjadi PT Bumi Serpong Damai.
diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu, Rudini, tanggal 16 Januari tahun 89. Nama-namanya tertulis di situ. Prasasti Taman Perdamaian. Di situ ada nama B.J. Habibie, ada Radinal Mukhtar, ada Azwar Anas, ada Rudini, dan saya tidak ingat siapa lagi yang lain. Tapi semuanya sudah pergi, sudah meninggalkan bumi Serpong Damai, sudah meninggalkan bumi ini, sudah sampai di alam akhirat. Dan itu adalah masa depan kita. Kita akan menyusul mereka semua. Kita pasti akan pergi meninggalkan tempat ini juga. Bekal kita adalah iman dan amal kita. Karena itu sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mohon maaf selama berada di sini mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan, tingkah laku yang kurang berkenan. Kami minta maaf terutama kepada pengurus Ustaz Rasiman, Ustaz Jamaluddin, ada Pak Sangkut, dan semua mana kawan-kawan saya yang lain, ada Pak Barudin, ada Pak Haji Hartono. Masya Allah, inilah yang akan meneruskan dan menjadikan Islamic Center ini menjadi tempat yang betul pusat Islam. Pusat Islam itu seluruh dunia orang datang ke sini, dan dari sini seluruh dunia dihantar. Nanti insya Allah dari tempat ini kita akan kirim rombongan-rombongan ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Afrika. Ini baru menjadi Islamic Center. Dan dari negeri-negeri itu juga datang ke sini, ke negeri kita ini, ke masjid kita ini. Akan jadi berkah, akan jadi berkah untuk kita semua. Mohon maaf, mudah-mudahan berkenan. Kalau ada yang punya kesempatan boleh ikut juga menikmati bagaimana perjalanan jalan Allah SWT di Serpong Utara nanti. Jazakumullah khair. Subhanallah bihamdi, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.